Kepala PCO Hasan Nasbi berhenti diduga karena masalah komunikasi. Dan sebelumnya Gus Miftah juga tersandung dampak komunikasi buruk yang tak terbendung. Apakah ada persoalan komunikasi di Kabinet Merah Putih? Seperti apa solusinya? Untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada pakar komunikasi politik Profesor Lely Aryani. Selamat malam Bu Lely. Selamat malam Mas. Hadir selamat malam pula juga Bang Nyarwi. Baik. Ya malam Prof. Ada pula yang sudah hadir pengamat politik Bang Panggi Syarwi. Kita masih menanti untuk narsum-narsum yang lain untuk hadir untuk kita undang, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan kantor komunikasi kepresidenan, namun hingga saat ini belum ada yang bersedia untuk bergabung. Baik. Ya, Bang Panggi dan Bu Lely. Ini Pak Hasan Nasbi mundur karena komunikasinya dinilai tidak empati. Nah, Gerindra melihatnya bagaimana nih, Bu Lely? Ya, pertama ini sekali lagi membuktikan ya bahwa sebenarnya komunikasi itu tidak mudah. Komunikasi itu sulit. Komunikasi politik apalagi, gitu kan? Jadi sebenarnya pada saat ini kan komunikasi itu tidak bisa lagi dikonsepsi sebagai komunikasi yang bersifat linier atau satu arah. Dia kan sudah bergerak ke arah yang lebih bersifat konvergen, sirkuler, interaksional, bahkan transaksional. Jadi setiap siapapun yang menjadi elit komunikasi atau komunikator politik harus menyadari bahwa lawan bicaranya bukanlah komunikan. Karena komunikan itu adalah orang yang ditempatkan pada posisi yang tidak aktif, tidak produktif, melelo, cuma bisa mendengar saja, tanpa reaksi umpan balik. Dinamika dalam komunikasi politik kan sudah bergeser ke arah yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika mereka menjadi elit komunikasi, mereka harus bisa menempatkan posisi audien itu sama rata dengan posisi dirinya yang menjadi komunikator. Sehingga audien itu menjadi komunikator lainnya. Jadi jika hari ini mereka-mereka yang kita anggap komunikasinya tidak bagus, tuntutan publik begitu besar pada mereka yang kemudian dianggap tidak bisa mengkomunikasikan pesan-pesan politik yang baik, yang bagus, yang bisa mencerminkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka sudah senyatanya dan seharusnya mereka bisa mengambil langkah untuk mundur tadi. Dan ini sesuai dengan tuntutan publik. Artinya istana memang harus dikelilingi oleh orang-orang yang bisa berkomunikasi, itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kita kan belajar nih bahwa sebenarnya di lingkaran presiden itu pernah ada juru bicara presiden. Ya. Era Gus Dur misalnya kan Wimar Witular, kita pernah tahu kan. Kemudian era SBY. Halo? Ya betul sekali. Di era SBY ada Adian Pasan misalnya. Dino Patijalal. Kemudian Pak Jokowi juga itu pernah ada juru bicaranya, misalnya Johan Budi. Mereka-mereka itu adalah semuanya bisa berkomunikasi langsung dengan presiden. Sehingga pesan komunikasi politik yang mereka sampaikan kepada publik paling tidak memberi isi atau gambaran pikiran yang ada pada presiden pada saat itu. Tapi kemudian perkembangan sesudah itu kita mendengar setelah kemunduran Johan Budi misalnya, kemudian ada juru bicara lain yang notabene kita mendengar bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan presiden sama sekali, ketemu pun tidak. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyampaikan pesan-pesan politik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden? Komunikasi yang smooth misalnya, yang efektif, yang bisa memberi pesan lebih baik kepada publik yang mendengarnya. Nah inilah dinamika yang terjadi. Saya pikir langkah ini adalah langkah yang tepat, sehingga komunikasi politik di lingkaran istana tidak terlalu bising. Selamat malam Bang Hendar Sam. Baik, sudah hadir juga bersama kami ada Bang Hendar Sam Marantoko, politikus dari Gerindra. Saya pakai ini dulu ya, saya pakai Baik. Ini dulu, tadi baru. Baik, terima kasih Bang Hendar Sam. Kita ke Bang Panggi dulu. Bang Panggi, ini mundurnya Hasan Nasbi, ini kan disinyalir karena komentar soal teror kepala babi begitu ya. Ini Anda melihatnya bagaimana? Ya, pertama Bang Rizky, memang menjadi juru bicara presiden itu lebih berat dibanding jadi pengamat sebenarnya. Soalnya kalau kita pengamat ini masih bisa tidak terukur, bisa juga terukur, bisa diksinya pas, frasanya pas. Tapi kalau sudah jadi masuk jubir istana itu udah beda levelnya.
sehingga tata kelola bahasa terukur, bagaimana menjaga sense of politik reaksionernya, sensitivitas, kemudian tidak tidak menggampangkan. Nah, ini kan sebenarnya jubir-jubir yang sekarang ini kan memang terkendala di situ, sangat mudah melakukan reaksioner yang kemudian itu yang jadi pemadam kebakarannya kan tugas jubir ini sebenarnya. Karena mereka itu ketika ada masalah, ada kompleksitas, mereka lah yang jadi pemadam kebakarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, jubir yang membuat apinya. Nah, siapa lagi yang akan memadamkan kebakarannya? Nah, ini yang jadi complicated dan menyimpan masalah. Apalagi yang ditanggapi ini kan agak serius. Jadi sebenarnya blundernya Pak Hasan Nazmi ini adalah ketika berhadapan dengan Tempo. Karena media itu nggak biasa dibuat, itu tidak sense of politiknya nggak jalan. Karena dia menggampangkan. Kemudian mungkin juga jawabannya itu kan istilahnya itu muncul kan di bawah alam sadar beliau. Kalau dalam teorinya pakar saya lupa itu ya, teori kesadaran palsu ya. Jadi dia ngomong bisa saja yang asli itu yang aslinya ya yang terucap dengan refleksi itu gitu. Nah, sebenarnya baik itu juru bicara presiden, komunikasi politik, dia harus menyampaikan sesuatu sama persis dengan sesuatu yang sebenarnya itu berbeda panggung depan dengan panggung belakangnya. Itu yang terjadi misalnya Mas Rizky Menteri ya, ngomong waktu itu dulu mantan bos saya dan sekarang masih bos saya. Itu kan itu nuansa kebatinan sebenarnya. Sebenarnya kalau dia menteri kan dia bisa mengelola bahasanya dengan bahasa yang lebih terukur, dengan diksi perasa yang lebih tepat. Misal cukup bahwa dulu adalah mantan presiden saya, sekarang saya hadir untuk silaturahmi, dan itu adalah budaya tradisi di Indonesia. Kan cukup, nggak perlu. Dan sekarang mantan bos saya, dan sekarang masih bos saya. Baik. Nah, itulah yang terjadi, tidak mudah mengelola tata kelola bahasa ini, apalagi diksi dan perasa sepertinya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari juru bicara presiden sebelumnya, memang agak aneh sih menurut saya sekarang. Kalau dulu kan jubir itu kan memang bisa mengakses presiden secara langsung. Mereka mendapatkan informasi A1 misal. Mana yang kemudian perlu dikonter, mana yang dibiarkan, mana yang sebetulnya itu nggak boleh dianggap remeh misal. Nah, sekarang kalau memang mereka terkendala untuk ketemu lingkaran itu terbatas, jadi mereka juga sebenarnya seperti timun bungkuk gitu. Keberadaan mereka nggak dihitung. Jadi ini yang membuat menurut saya di kabinet Pak Prabowo makin bising, makin tidak tertib. Baik. Menterinya semuanya jadi ngomong. Kalau dulu kan menteri itu terukur, yang ngomong itu siapa? Yang menteri itu cukup kerja, nggak perlu ngomong. Misalnya. Jubir saja yang kerja ngomong. Baik, nah, sekarang merangkap, menteri banyak ngomong, jubir juga menjadi api yang kemudian tidak menjadi pemadam kebakaran gitu. Baik, Bang Panggi, terima kasih. Kita ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam menanggapi pernyataan Bang Panggi. Apa memang benar begitu? Soal yang mana ini? Saya agak... Jadi seolah-olah jadi seolah-olah semua sekarang itu diberi kesempatan untuk berbicara. Terus tadi Bang Panggi juga menyebutkan tidak punya akses ke presiden langsung begitu. Iya. Tanggapannya jadi silakan. kita ngambil gini bahwa harus diketahui bahwa PCO ini sebenarnya kan badan baru yang dibentuk yang sebenarnya ini diambil dari salah satu deputi yang ada di KSP. Nah kan jadi karena diambil dari KSP, sebagaimana kita ketahui bersama, KSP memang tidak selama ini kan tidak secara fisik tidak menempel langsung kepada presiden, kan itu. Dan kemudian pola ini yang mungkin masih berjalan sampai dengan beberapa bulan belakangan ini. Jadi memang hal-hal seperti ini sebenarnya tidak menjadi faktor utama juga, karena kan yang patut diketahui ya untuk menjadi seorang jubir ya seperti contohnya ya kan ada Mas Daniel ya kan, dia tidak day to day juga dengan Pak Prabowo, tapi beliau paham ya ideologi Pak Prabowo itu apa, visi gagasan dan arah kemana ketika beliau itu menjabat sebagai Menhan waktu itu dia udah paham, jadi ada telepatinya di situ ya. Jadi seperti itu yang seharusnya, tapi saya tidak dalam konteks ini menyalahkan saudara saya Hasan Nazmi bahwa waktunya memang sangat dengan struktur yang seperti itu dan jangka waktu beliau menjadi hanya selama 6 bulan, tentunya
memang butuh penyesuaian. Dan ya dilalahnya juga ada 1-2 momen ya yang menurut saya juga ada 2 versi melihat ini tentang masalah Tempo ini, ada yang sepakat, ada yang tidak, ya kan, itu juga yang kemudian itu dijadikan pemicu. Tapi ya yang saya harus respect bahwa ya beliau, saya tahu beliau adalah seorang intelektual, ya, beliau orang yang pintar, ya, beliau juga kontribusinya besar sekali bagi Pak Prabowo dan kemenangan beliau, dan itu tidak bisa kita nafikan. Dan saya berharap bahwa dengan kemunduran diri beliau ini kan merupakan sesuatu yang sangat rare, ya, sesuatu yang sangat jarang terjadi di pejabat publik Indonesia. Dan beliau mencontohkan itu. Beliau men-take over. Belum tentu ini kesalahan beliau juga, ya kan? Tapi beliau men-take over, mengambil tanggung jawab itu, bahwa saya menganggap saya tidak cukup mampu membendung ini, saya mundur. Ya, itu merupakan suatu bentuk suri tauladan kepada pejabat-pejabat lain yang itu didapatkan mungkin dari Pak Prabowo langsung, dengan Pak Prabowo sering menyatakan dia men-take over kesalahan daripada anak buahnya. Baik, Bang. Kita respect terhadap itu. Baik, Bang Hendar Sam dan Bapak Pangi juga Prof. Lely, kita tahan dulu. Kita simak bagaimana Presiden Prabowo dalam beberapa waktu lalu menyatakan memang komunikasi dalam pemerintahnya kurang baik. Dan berikut pernyataan Presiden Prabowo. Setelah kita masuki 6 bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin, sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya. Iya, tadi Presiden Prabowo menyatakan memang komunikasi agak kurang. Prof. Lely, ini tanggapannya bagaimana, Prof. Lely? Ada memang kesadaran dari Pak Presiden bahwa komunikasi memang agak kurang, Prof. Lely, silakan. Iya, pernyataan Presiden itu kan keluar setelah berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan kabinet, terutama yang berkaitan dengan pola komunikasi dan model komunikasi pejabat publik. Jadi antara pola sama model sama gaya komunikasi itu 3 hal yang berbeda, ya. Itu kalau saya jelaskan 3 SKS pula nanti. Bang Hendar Sam bisa marah nanti gitu kan. Tapi kita menyadari ya bahwa tiap pemimpin di negeri ini kan punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Coba lihat gayanya Bung Karno gitu kan, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo, semuanya berbeda. Jadi kita memang melihat bahwa gaya ini sangat mempengaruhi bagaimana komunikasi politik yang disampaikan, pesan-pesan politik yang dipertukarkan. Jadi bukan hanya disampaikan tapi dipertukarkan. Karena itu sejak awal tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya berkomunikasi itu sulit, tidak mudah. Ketika seseorang mengutarakan pesan komunikasi politiknya, apabila dia menggeser satu saja titik atau komanya, maka maknanya akan berbeda. Padahal sebenarnya kalau Hasan Hasbi mengemukakannya dengan cara santai, tapi titik koma atau penekanannya dari apa yang menjadi polemik dengan teman-teman media kemarin, saya pikir mungkin dia harus mengimbangi dengan kata-kata lain. Tapi itu kan tidak terjadi sehingga menjadi blunder. Di situ sekali lagi membuktikan komunikasi itu kan sulit. Makanya Pak Prabowo juga mengakui ada sesuatu yang kurang pada komunikasi yang disampaikan oleh pejabat publik di bawahnya terutama. Tapi Pak Prabowo dengan jantannya mengakui itu kesalahan saya. Nah, ketika ada pesan tentang itu kesalahan saya, mereka yang berkomunikasi yang salah di bawahnya itu harus menyadari. Makanya tadi saya katakan bahwa tindakan Hasan Hasbi untuk mengundurkan diri adalah sebuah langkah yang gentleman.
sehingga bising-bising komunikasi politik yang di lingkungan istana itu tidak terus meluas. Jadi asumsi masyarakat, perspektif yang dibangun tentang pemerintahan Pak Prabowo ini kacau beliau nih. Ada 50 pejabat yang dilantik di kantor komunikasi kepresidenan, kerjanya apa? Makanya kemarin saya pernah menyarankan seandainya dari kantor komunikasi kepresidenan itu punya cara sendiri. Misalnya kementerian ini berkomunikasi dengan deputi yang mana, dengan direktur yang mana, kementerian ini yang mana lagi, lalu semua pesan itu masuk juga kepada mereka, mereka olah. Disitulah pola komunikasi bisa dilakukan. Jadi ada 4 nih perspektifnya yang bisa dibangun. Yang pertama adalah penentuan tujuan. Untuk apa mereka menjadi tim komunikasi kepresidenan? Untuk apa? Itu dulu pertanyaannya. Yang kedua, pengetahuan situasional yang mereka miliki sudah memadaikan. Makanya tadi sejak awal saya mencontohkan betapa akses terhadap presiden secara langsung itu menjadi penting. Sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh presiden yang dipertukarkan kepada publik sama. Intinya menjadi sama, tidak berbeda. Itu yang dulu juga diceritakan oleh Johan Budi ketika dia menjadi juru bicara Pak Jokowi. Dan yang sebelumnya Wimar Kutulan, Adian Pasha, misalnya Adi Masardi, ketika Pak zaman SBY kan juga ada Adian Pasha itu. Jadi artinya jika itu dibangun, maka pola yang pertama tadi penentuan tujuan, pengetahuan situasional, dan yang ketiga kompetensi komunikasi. Tadi Bang Hendarsam mengatakan kalau dari segi kualitas oke lah, Hasan Hasbi tak usah diragukan. Tapi cara, gaya komunikasinya, lalu kemudian cara menentukan diksi di mana dia harus selesai. Kayaknya lebih cakapan Bang Hendarsam deh. Ngomong, dia lebih memikirkan. Saya melihat nih lebih memikirkan. Oh ini yang harus saya sampaikan. Oh ini tidak. Bang Panggi juga demikian gitu. Nah baru yang terakhir itu manajemen kecemasan. Jadi kalau ini saya sampaikan, apa yang akan terjadi? Publik akan seperti apa? Itu harus dipertimbangkan juga. Nah makanya Pak Presiden menyampaikan itu menjadi tanggung jawab saya. Itu menjawab kecemasan publik. Dan kemudian pesannya sampai kepada komunikator politik yang tadi bermasalah. Baik, kira-kira begitu. Kita ke Bang Panggi. Bang Panggi, mundurnya Hasan Hasbi ini kalau menurut Bang Panggi sebagai pengamat politik murni karena memang kesadaran atau ada tekanan gitu? Tekanan. Ya pertama Bang Rizky ya bisa saja memang Pak Hasan Hasbi ini saya sepakat dengan Prof. Lely juga sama Pak Hendarsam ya bahwa beliau adalah contoh fatsun politik ya, ketauladanan dari seorang pejabat di tengah keringnya suasana orang mau mundur gitu, memahami nuansa kebatinan alam pikiran Pak Prabowo. Beliau tahu diri, beliau juga memahami jangan sampai seperti mungkin banyak nanti khawatirnya seperti timun bungkuk ya, ada tapi nggak diperhitungkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau soal tekanan, tentu pressure atau apapun, tentu kerja ini kan beliau dalam kondisi tidak reaksioner dengan pikiran yang jernih, mungkin dari hasil kontemplasi, dan beliau juga memahami apa yang terjadi nuansa kebatinan dari Pak Prabowo soal komunikasi. Mungkin itulah bagian dari sense of politik dari seorang pejabat yang hari ini kira-kira itu tidak banyak terjadi gitu, dengan kesadaran dari hati beliau untuk menyatakan mundur karena pada prinsipnya manusia kan tidak mau hilang kekuasaannya, itu kan prinsipnya manusia. Nah yang ketiga adalah sekarang ini kan susah ya berbicara kalau tidak ada tidak dibatasi karena sangat mudah viralnya, itu sangat mudah sekali. Betul. Jadi kapan harus berhenti yang dibilang Prof. Lily, kapan harus menarik atur napas ya, kapan kita harus saya begini, saya kalau mau jadi jubir, saya nggak mau kalau nggak dampingi presiden. Itu nggak bakal ketemu, Mas. Percaya sama saya. Gimana ceritanya kita menceritakan apa yang terjadi di istana, sementara kita tidak 24 jam mendampingi presiden. Jadi kita inilah, menurut saya nih jubir ini gagal semua nanti. Percaya sama saya. Kenapa? Dia harus ada di samping presiden jubir ini. Gitu. Bukan PCO ini kan udah menjauh ini. Saya nggak tahu berapa kilo, mungkin memang 2 kilo atau 1 kilo, tapi kan dia tidak bisa apa yang terjadi. Jadi saran saya, supaya tidak miss ke depannya, supaya tidak terjadi seperti ini lagi, bising di ruang opini publik, dan kemudian tidak terbaca apa selera jeroan, sense of politik, apa yang diinginkan presiden, nuansa kebatinan, bagaimana kontemplasi itu dipahami, klik dengan jubirnya itu, sehingga saya katakan,
jubir harus selalu di samping presiden. Baik. Nah itu yang terjadi. Julian itu termasuk Dodi Amr Sadi yang dibilang tadi, Andi Malarangi itu di samping presiden terus. Baik. Termasuk siapa lagi jubir-jubir yang terbaik sebelumnya gitu ya. Baik, di era-era sebelumnya. Bahkan Harmoko pun mungkin cuma ke kamar mandi aja nggak nemani Soeharto. Baik, sehingga Bang dia Pangi. ngomong itu memang akan tahu apa yang terjadi, apa yang perlu ngomong, apa enggak. Ya. Apalagi berhadapan dengan media, disitulah kemudian Baik, kami dapat poinnya Bang Pangi. Kalau Bahwa kemudian jubir justru membuat polemik, kontroversial, itu bukan jubir namanya. Baik, Bang Pangi, terima kasih. Mestinya jubir Kami dapat itu poinnya, Bang Pangi, tapi bukan membuat api. Gitu. Saya mau ke Bang Hendar Sam dulu. Ya, Bang Hendar Sam, sebelumnya ketika penunjukan pejabat-pejabat untuk berkomunikasi kepada publik, apakah sebelumnya para pejabat ini dibekali gitu pembekalan materi komunikasi publik yang baik? Karena publik melihat di luar ini ada sebuah komunikasi yang tidak terukur, tidak baik begitu. Ya kan sebenarnya retreat ya yang dilakukan itu kan salah satu caranya untuk bisa mensinergikan hal tersebut. Cuman ya dengan waktu yang terbatas dan kemudian malah dijadikan komoditas politik ya, digoreng-goreng ya, jadinya mungkin tidak maksimal juga kalau kita lakukan retreat lagi nanti kan. Artinya retreatnya gagal begitu, Bang Hendar Sam? Bukan gitu, bukan apa kan harusnya kurang ya waktunya. Kan ini jadi masalah anggaran dipermasalahkan. Ketika masalah anggaran dipermasalahkan, jadi waktunya juga kan terbatas ujungnya kan. Baik. Untuk melakukan itu kan. Ya. Kalau anggaran tidak dipermasalahkan, waktunya udah cukup. Tapi ya saya tidak dalam rangka untuk mencari pembenaran sebenarnya ya untuk masalah itu. Tapi kita kembali lagi kepada topik yang ada pada saat ini, bahwa memang tantangannya memang cukup cukup besar, karena satu juga memang adanya kementerian dan badan-badan baru ya, tentunya harus bersinergi bagaimana PCO bisa bekerja dengan tepat. Karena kan gini ya, kalau kita ada berapa puluh kepala dan badan, bagaimana cara PCO ini untuk memanajemenkan dirinya, ya kan? Core-nya di masing-masing itu apa, kan gitu kan? Betul. Sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Maksud saya itu gini ya kan, semuanya mungkin terdeliver ya kan? Tapi apakah itu message-nya sampai ya kan, menyerap ke publik atau tidak kan? Kita belum tahu kan gitu kan. Baik. Jadi bukan hanya pekerjaan formal semata, tapi memang harus material bahwa program pemerintah itu ada loh, program pemerintah itu berhasil loh, ya kan, seperti itu. Nah hal seperti ini juga di samping tadi masalah saya lihat ya memang karena kita anggaplah bahwa PCO adalah jubir istana, beliau adalah kepanjangan lidah dari seorang presiden, wajah dari istana, wajah dari seorang presiden yang tentunya harus ya, makanya saya lihat Mas Pras ini adalah orang yang oke, karena beliau ya nggak jauh-jauh beda dengan yang lain lah ya, dengan yang lain beliau orang yang tata bicaranya tertata baik ya kan, tidak argumentatif ya kan, habis itu soft spoken juga. Good looking juga ya kan, anak muda ya, kan? Itu mudah-mudahan berhasil. Bang Hendar Sam, ini kita berharap ini adalah satu step langkah ke depan untuk perbaikan komunikasi yang baik di Kabinet Merah Putih Prabowo begitu ya. Pembelajaran kita bersama lah. Betul sekali. Untuk closing statement kita berikan kepada Prof. Lely, silakan Prof, terkait komunikasi di Kabinet Merah Putih ini. Jadi dari pernyataan Bang Hendar Sam tadi kan kita semakin menyadari good looking tidak cukup gitu kan. Tata bicara tidak cukup sepanjang dia tidak memahami situasional. Jadi konteks apa yang dia bicarakan, jadi dia harus menyadari itu bukan penyampaian pesan. Yang harus disadari adalah pertukaran pesan. Jadi karena pertukaran, dia harus memandang audien itu bukan lagi sebagai komunikan, tapi sebagai komunikator politik lainnya. Jadi dengan kesadaran itu, maka dia akan bisa memulai nih pembicaraannya itu dimulai dari mana. Ketika ada situasional yang benar-benar urgen, maka dia harus mengubah gaya bicaranya. Oh ya, saya harus berempati ke pihak ini kah, ke pihak ini kah? Yang lebih bagus pilih di tengah-tengah.
Jadi jangan pernah menempatkan diri dalam posisi yang berbeda meskipun dia adalah juru bicara pemerintah. Jadi rangkul rakyat, pemerintah, suarakan apa kepentingannya. Itu saya kira yang lebih bagus. Mudah-mudahan ke depan Bang Hendarsam bisa ditunjuk nih sebagai pengganti Hasan Hasbi. Enggak Atau lah, teman-teman saya yang lainnya juga bisa di luar. menjadi sesuatu yang jauh lebih bagus daripada yang ada pada saat ini. Ya. Bahkan mereka-mereka yang kemudian sudah dibekali, tadi kan ada pertanyaan kan? Betul. Mereka sudah dibekali dengan handling media. Didatangkan pakar-pakar dari luar negeri untuk membekali mereka di Lembah Tidar. Tapi realitasnya mereka tidak pernah menyadari dinamika budaya komunikasi politik yang terjadi di depan mata. Di tengah era keterbukaan media semacam ini, mereka harus merubah nih gaya komunikasinya, Ya. diksinya, narasinya, Ya. dan apapun yang mereka pertukarkan kepada publik. Saya kira itu. Ya, pemilihan diksi begitu ya. Baik, kita Iya. ke Bang Pangi. Silakan Bang Pangi. Iya, Mbak Rizky. Pertama adalah kabinet ini kan gemuk ya. Wakil menteri juga banyak. Ini kabinet gemuk, maka ada kemungkinan disorder komunikasi karena nggak ada garis komando, semuanya ngomong, menyuarakan semua sehingga ada kondisi bising ya. Nah ini yang kemudian butuh pemadam kebakarannya yaitu juru bicara presiden untuk meluruskan semua. Yang kedua adalah kalau misalnya ini penyakit obat ini kan tidak ada lain obatnya. Mereka adalah orang yang menderita, orang yang pernah susah. Ya. Dia harus mendekat kepada isu-isu rakyat. Itu adalah intensitas dan arahnya. Tidak bisa juru bicara itu dilatih. Orangnya harus susah. Sehingga dia tahu isu-isu yang menderita, rakyat perlu dibela, ini nggak empatik, ini underdog effect. Itu saja, saya kecewa aja kalau nggak pernah susah, nggak bisa jadi pejabat. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Pangi. Berikutnya Bang Hendarsam, singkat saja Bang. Ya, bahwa saya rasa sudah semua ya. Saya berharap bahwa dengan namanya pemerintahan yang baru berjalan 6 bulan, supervisi tetap dilakukan, bahwa ini salah satu langkah yang baik dan strategik, bahwa apa yang dilakukan oleh Hasan Hasbi itu saya big respect bahwa itu merupakan sesuatu hal yang jarang sekali dilakukan oleh pejabat kita. Dan saya berharap juga secara pribadi bahwa brother saya Hasan Hasbi untuk tetap berkontribusi. Pemerintah masih membutuhkan Anda, bangsa dan negara masih membutuhkan Anda, Pak Prabowo masih membutuhkan Anda. Dan Baik. kita tunggu kiprah selanjutnya di bidang yang lain. Baik, terima kasih Bang Hendarsam, Prof. Lely, dan Bang Pangi. Sehat Sama-sama. selalu, terima kasih, selamat Sama-sama. malam, dan semoga Sama-sama, saja Bang komunikasi Hendarsam. Ya, sampai Bang ketemu. komunikasi Pangi. publik di Ya. Kabinet Merah Putih Standar. semakin lebih baik.